Pangeran Arab Saudi, Khalid bin Tolal, tak pernah menyangka jika insiden yang terjadi pada tahun 2005 akan mengubah hidup putra kesayangannya. Pada tahun 2005, Pangeran Al-Walid bin Tolal mengalami insiden kecelakaan. Insiden itu terjadi di London saat dirinya sedang menempuh studi di suatu perguruan tinggi militer. Akibat dari tragedi itu, pangeran pun mengalami cedera dan pendarahan otak yang bahkan membuatnya mengalami koma berkepanjangan. Berbeda dari kondisi koma pada umumnya yang hanya berlangsung singkat, Al-Walid mengalami koma hingga 19 tahun lamanya. Bahkan dari kondisi yang tak biasa ini, Al-Walid sempat dijuluki The Sleeping Prince. Pada hari kejadian, ayah Pangeran Al-Walid sempat bercerita jika dirinya sudah memiliki feeling yang tak enak. Katanya dirinya sempat melarang Al-Walid untuk pergi. Namun Al-Walid tetap membujuk ayahnya dan meyakinkan sang ayah agar tak perlu khawatir. Lalu pada malam itu, Pangeran Al-Walid bersama dengan dua orang temannya tetap pergi. Dan naasnya, insiden pun terjadi. Beberapa saat setelah kejadian, di rumah sakit Pangeran Al-Walid sebenarnya sempat sadarkan diri. Saat bangun, hal yang pertama kali ia lakukan adalah menanyakan kondisi dua temannya. Setelah dijawab bahwa kondisi kedua temannya baik-baik saja, tiba-tiba Al-Walid pun kembali jatuh koma dan belum sadar lagi sampai hari ini. Pangeran Khalid dan istrinya sangat terkejut dengan musibah yang menimpa putra mereka. Saking sayangnya pada Pangeran Al-Walid, ayahnya sampai menginap selama 6 tahun di rumah sakit dan ibunya turut menginap selama 2 tahun. Bagi kedua orang tua Pangeran Al-Walid, mereka tak bisa pulang ke rumah tanpa putra mereka. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membuat Al-Walid kembali sadar dan membaik. Sang ayah bahkan telah mendatangkan 3 dokter dari Amerika Serikat dan seorang dokter dari Spanyol untuk mengatasi pendarahan otaknya. Namun diagnosis dokter masih belum bisa membuat Pangeran Khalid merasa tenang. Dokter ahli bedah Amerika dan Saudi sempat mengatakan bahwa pangeran akan segera meninggal dan tubuhnya akan mengalami dekomposisi dalam waktu 72 jam hingga seminggu setelah dia menjalani operasi pasca kecelakaan itu. Akan tetapi, dengan penuh keimanan dan kecintaan pada anaknya, Pangeran Khalid merespon prediksi dokter dengan optimis. Kata Pangeran Khalid, "Siapakah saya yang akan mengambil nyawanya? Jika Allah ingin dia mati, dia akan melakukannya tanpa bantuan saya ataupun dokter." Selama ini, Al-Walid hidup dengan bantuan alat medis. Sang ayah selalu menolak untuk mencabut ventilator yang selama ini menjadi penyangga hidup Al-Walid. Pihak keluarga sendiri masih berharap atas kesembuhan sang pangeran. Sebagai bentuk support atas kesembuhan Al-Walid, pihak keluarga seringkali membagikan foto atau video dari Al-Walid. Pada tahun 2019, Putri Nora binti Tolal, saudara perempuan ayahnya, sempat membagikan sebuah video yang menampilkan Al-Walid menggerakkan kepalanya ke sisi kiri dan kanan. Kemudian pada Oktober 2020, ia juga membagikan sebuah video yang memperlihatkan sang pangeran menggerakkan jemarinya. Meski Al-Walid masih dalam kondisi koma, pihak keluarganya selalu menghias kamar inap Al-Walid dengan indah. Tak lupa, pihak keluarga juga selalu memutarkan lantunan ayat suci Al-Quran untuk menemani Al-Walid. Mereka ingin tetap menghidupi suasana rumah sakit, seolah-olah sang pangeran bisa turut merasakan dukungan dan cinta dari keluarganya. Atas izin Allah, kondisi Al-Walid ini benar-benar penuh keajaiban. Para dokter ahli yang menangani Al-Walid kagum dengan kondisinya yang ternyata mampu mengalami penuaan, mengalami kenaikan berat badan, dan merespon stimulan tertentu. Dalam beberapa kesempatan, katanya, Al-Walid terkadang menunjukkan respon-respon kecil saat disentuh atau diajak bicara dengan beberapa dokter, perawat, dan anggota keluarganya. Banyak orang yang turut mengharapkan kesembuhan pada Pangeran Al-Walid. Bahkan tak sedikit juga yang berharap kesembuhan Al-Walid ini bisa mengantarkannya menjadi pemimpin generasi penerus yang akan membawa Arab Saudi ke arah yang lebih baik. Dari kisah ini saya juga jadi teringat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Baik sahabat beranda Firdaus, demikianlah kisah hikmah kali ini. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.